Akhirnya saya tanya, Nike, kita sudah sering ketemu dari panggung, sering ketemu di guru vokal, tapi saya sendiri belum pernah ketemu ayah ibumu. Nah, Ceritanya dulu. iya, makanya kata dia, ya Om, nanti saya kasih alamat, dikasih alamat di Jalan Parakan saat nomor 27 Bypass Soekarno-Hatta. Akhirnya Bapak pengen tahu apa benar ini betul. Sampai di sana, Bapak diterima sama keluarga. Iya. Lagi berjalan ini dengan Bapak Om Joni. Om Joni Flores. Om Joni Flores ya. Asli dari Flores. Asli dari Flores. Dulu waktu semasa beliau hidup, Bapak sebagai apanya? Bisa bercerita, Pak? Nah, kalau dulu beliau masih hidup, itu Bapak itu sebagai asistennya dia. Asisten. Iya. Asisten itu bisa dibilang mengurus rumahnya, mengurus semua sesuatu kebutuhannya almarhum. Nah, dia di panggung, saya juga sering menemani. Alan jadi supir. Waktu dia manggung di Gasibu juga, Alan yang nyupir, saya yang jemput dia di panggung. Waktu main di Gasibu Bandung. Nah, habis itu main di Garut, itu papi mami ikut antar sampai ke Garut main, kena deket. Dari Bandung Garut kena dekat, ikut antar sampai rolling itu. Nah, itu semua itu Om kerjanya itu ya sebagai merawat dia aja. Gimana pengen punya adik perempuan, jadi sayang betul itu. Nah, ini jadi siapapun kalau dia salam kan pengennya kayak gini, Nona kalau salam sama penggemar sama fans harusnya begini, jangan begini, takutnya orang tarik. Kalau di panggung kan laki-laki suka begitu. Iya, benar. Zaman dulu tuh kan ya militer yang jaganya. Zaman dulu tuh dia kemana-mana main, ya papi itu sebagai manajernya almarhum. Papi manajer sendiri, ya datang panitia langsung ke papi. Ada tamu juga Om sering menemani dulu, baru papi datang, Nona datang, begitu. Iya. Kalau momen Bapak sama Belaho itu, Bapak itu awalnya Bapak ini orang musik. Dia juga orang seni. Iya. Dia itu sebelum Bapak kenal sama papi, mami, adik dan Alan itu, Bapak lebih dulu kenal dia dari guru-guru vokalnya. Iya, guru-guru vokalnya di Bandung semuanya. Dan juga dia juga sering lomba dari panggung-panggung. Kita kan orang HAPMI. Orang HAPMI itu himpunan artis musisi Indonesia. Luar biasa. Jadi kita berdiri waktu itu di Bandung. Rumah Bapak dulu di Dago. Di Bandung. Di Dago Lembang. Iya. Iya. Di Dago Lembang. Jadi karena selama Bapak punya ketemu sama almarhum, Bapak tanya. Nah, waktu itu Bapak tidak mau kasih tahu Bapak punya background ini siapa Bapak Joni, itu nggak pernah saya kasih tahu. Cukup Allah yang tahu. Iya. Toh juga orang akan menilai kok. Nah, ini yang kata Bapak Joni. Akhirnya saya tanya, Nike, kita sudah sering ketemu dari panggung, sering ketemu di guru vokal, tapi saya sendiri belum pernah ketemu ayah ibumu. Nah, ceritanya dulu. Iya, makanya kata dia, ya Om, nanti saya kasih alamat, dikasih alamat di Jalan Parakan saat nomor 27 Bypass Soekarno-Hatta. Itu dikasih. Akhirnya Bapak pengen tahu apa benar ini. Oh betul. Sampai di sana, oh ya Bapak diterima sama keluarga baik. Iya. Dari papi, dari mami, dari ade dan Alan baik sekali. Mereka orangnya benar-benar baik. Sosialnya bagus. Dari segi tutur kata dan bahasa tuh baik. Santun kepada siapa saja yang masuk rumah itu. Waktu itu almarhum umur berapa waktu pertama kali bertemu sama Bapak? Oh, waktu itu dia masih kecil juga, itu masih itu yang tadi Bapak bilang dia olah vokal itu. Itu waktu itu tuh Bapak belum ketemu dengan papi, belum ketemu dengan mami, belum ketemu dengan adik dan Alam, belum. Kita sering ketemu dia di guru vokal. Orang kenalin, guru-guru vokal yang kenalin. Ini Om John, ini orang ini cantik.
Tapi Om kan berdiri di industri musik Indonesia. Dulu zaman dulu lagu anak-anak kan lagi ngetren. Iya, tapi Om kan lihat Nike kalau dikasih lagu anak-anak tanggung juga sih. Dia udah mulai gede, badan bongsor tuh anak. Nah, akhirnya kan teman-teman pada keputusan, terutama Kang Deddy Dores juga itu, yang mengangkat dia lewat lagunya dia itu. Nah, ini anak tunggu aja John, dia udah gede SMP. Nah, baru diangkat lagu Si Berkas Sinar itu. Padahal mah kita mah semua musisi teman di seluruh Indonesia semua kita tuh selalu bersatu sama sampai apa nih sama dulu kan zaman Enteng Tanama zaman dulu yang membuat undang-undang industri musik itu kan dari mereka. Jadi semua orang musik itu disatuin. Dari habis itu kerjasama akhirnya membentuk wadah Parvi. Akhirnya sekarang KCI Yayasan Kriya Cipta Indonesia. Nah ini itu kenapa biar pencipta lagu itu dilindungi. Dulu zaman dulu kan suka dibajak. Iya benar. Iya zaman kaset itu dibajak. Ya? Oh dibajak itu susah kalau ditelusuri juga. Nah ini itu zaman dulu itu digelodok tuh rame. Sebelum gelodok dibakar juga itu sudah berjalan itu. Nah ini perjalanan Bapak di musik. Karena Papi sama Mami tahunya, nah mereka tahunya saya ketemu mereka tuh Nike itu sudah ngeluarin album Si Berkas Sinar. Padahal Bapak udah ketemu dari awal, dia belum jadi album sebenarnya. Cuma Bapak diam. Iya. Nggak mau ngomong ke orang rumah, nggak mau ngomong ke Papi Mami Bapak ketemu dia di ini sih tidak mau. Cukup aja Allah yang tahu. Oh begitu. Iya, lebih baik kita banyak diam itu adalah emas. Iya, itu bahasanya Bapak Flores ini, Johnny Flores. Oh, Bapak dari NTT? Iya, NTT. Yang tadi itu keponakan saya itu. Bang Alex. Bang Alex, iya benar. Iya, rambutnya juga sama, mukanya juga sama. Penggemar almarhum juga. Penggemar almarhum juga ya. Dia tahu bapaknya juga ini yang ngasuh. Jadi dia senang itu mah. Jadi di saat Nike sudah mulai ngeluarin album itu, saya tadinya mau cerita ke Papi, Mami, Ade dan Alan, tapi saya mau cari timing yang pas Bapak untuk membicarakan tentang almarhum yang sesungguhnya siapa Om John. Iya. Nah, tapi nanti dulu lah lihat situasi dan kondisi. Nah orang kan sering membicarakan di publik bahwa bagaimana seorang Johnny Flores bisa ada di Nike Ardila, jalan cerita. Nah, karena Bapak Johnny ini punya ayah kan orangnya PNS ya. Jadi kerjanya kan pindah-pindah sampai kita dipindah di Brebes, di Malang, di Madura, sampai di Lombok Tengah, di Peraya keliling Indonesia pokoknya mah. Akhirnya di Bandung. Bapak di Bandung, akhirnya ya bikin rumah di Bandung, ya namanya asal jangan kena panas, jangan kena ini hujan, bahasa orang Timur. Nah kita harus rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati dalam perkataan maupun perbuatan. Jangan meskipun kita melakukan, tapi seolah-olah kita tidak melakukan hal apapun. Itu Allah yang lebih suka. Makanya bahasa Bapak diam itu adalah emas. Pada kita berisi gitu loh. Kalau kita menunjukkan kita punya eksistensi sebagai orang itu, orang malah akan ketawa. Mereka tidak akan menerima apa ya gitu. Kan itu kan. Lebih baik kita diam. Makanya Bapak itu mau cari timing yang pas, mau ngomong sama keluarga bagaimana ini. Tapi saya nanti juga mereka akan ketemu sinkronisasinya dalam segi bahasa ya. Nah cuma waktu itu Papi keburu pergi, almarhum keburu pergi, nggak bisa sempat saya bicara. Tadinya mau saya dudukin semua kalau almarhum masih ada itu. Nanti kita cerita, nanti almarhum cerita tentang ke Papi, dia ketemu Om Johnny di mana-mana kan dia harus tahu. Omongnya sesungguhnya lewat almarhum kan lebih kuat. Iya. Iya, kalau orang lain yang ngomong kan tidak akan kuat, tidak akurat. Karena zaman itu kan tidak ada HP. Tidak ada, zaman dulu main pijar-pijaran itu yang sekarang. Nah ini, saya sebenarnya orang bilang saya seorang musisi, tapi saya nggak. Papi Mami bapak saya itu orang musik, diem. Setiap ini ke manggung selalu ada saya. Setiap almarhum nanggung selalu ada. Om Karena Johnny. saya orang seni. Ini anak bagus. Nah akhirnya Bapak bikin lagu untuk almarhum.
Tapi Oh. lagu itu berbau politik. Yang lagu apa itu Pak? Judulnya Sentada Tua. Itu zaman dulu rejim Orde Baru ya Pak. Oh. Nah, udah mami sama apa Tenenden ya, keponakan mami dengar di dapur dengar putar pakai tape. Iya. Nah, papi kan punya tape diputar dengerin, bagus, tapi kan unsurnya politik. Nanti bahaya nanti bapak juga dicekal, pasti almarhum pasti kok, apalagi produsernya. Nah itu bapak takut. Nah dari situ kronologisnya ketemu mereka tahu gini, itu anak baik. Nah akhirnya kena om sering ke rumah, jadi tidur di situ, makan di situ, tidak enak. Bagi kami orang timur, di mana langit dijunjung bumi dipijak, itulah seorang Johnny Flores. Jadi kata orang lain, kita bisa menitipkan diri, ya kerja aktivitas biasa. Padahal orang musik bisa melakukan apa, asisten rumah tangga tuh bisa saya lakuin semua. Saya nggak menunjukkan saya sebagai orang itu, enggak. Saya adalah manusia biasa. Jadi sebagai hamba Allah. lagu ciptaan lagu Om Joni ya? Iya, ciptaan lagu itu judulnya Sentada Tua tadinya itu. Dinyanyikan, dirilis album? Belum, sampai sekarang saya cari, karena sekarang ada HAM, ada begini, sekarang lagu-lagu politik juga bisa keluar kan. Zaman dulu kan tidak boleh. Oh, Iya, begitu ya. saya sih Jadi nggak sempat rilis ya? Iya. Yang dari Ya, ciptaan dari Om ceritanya Joni. Sentada Tua berdiri di pohon, mengunyah daun-daun, nggak pernah berhenti. Nah, jadi bapak itu lebih baik itu kebanyakan diem, tidak banyak bicara. Orang tanya jawab, kalau orang nanya nggak jawab, begitu. Ya kalimat, iya. Berarti sering bareng sama Pak Umar, Wak Umar. Oh Umar itu sering ke rumah. Oh, Dia nyampe tuh- sekarang. Sampai sekarang. Alhamdulillah, Pak. Iya. Si Umar itu sering ke rumah, dia disuruh mami cuci segala sesuatu keperluan almarhum. Dia orangnya enak kok, itu orang periang. Super, ya itu yang jiwa periangnya itu bisa menghibur orang dalam rumah. Iya. Umar itu baik, orangnya baik, anaknya polos. Tapi kebanyakan orang itu memanfaatkan keluguhannya Umar. Ya itu yang sangat disayangkan, karena dia awam. Nah ini yang maksud Om tadi, dia anak baik, dia jujur, dia ikhlas, itu orang. Karena kita hidup bareng sih sama almarhum, dia sering sama almarhum, dia dekat sama almarhum, sama dekat. Sama-sama dekat Iya, sama Wak Umar dekat, sama iya. Om Joni ya. Iya dekat. Cuma kalau dengar dia ditipu orang, saya pasti jengkel, kok bisa ditipu tuh loh. Oh, Gitu, pernah ya. apa? Pernah kejadian? Kejadian itu mah hal-hal secara intern keluarga. Oh, itu iya. mah, iya. Nah itu ya masalah dulu dia apa itu tuh yang waktu dipanggil kemana-mana. Waktu dulu kan dia bikin film apa tentang sama mami sama cumi-cumi itu. Saya kan menilai, saya kan monitor dia terus, pantau cara mereka kerja, cara mereka menyimpulkan Umar sebagai begini, itu saya kan selalu monitor. Nah ini, tapi endingnya juga akhirnya tinggal kenangan pahit, bukan manis. Di situ yang saya dengar, tapi kita tidak boleh menyalahkan orang. Iya. Ya itu kan mungkin takdirnya dia harus begitu jalan, tapi saya suruh kemarin kan dia ke sini, jadi orang tuh banyak sabar, jangan membenci orang, jangan sifat pendendam, tapi memaafkan orang itu, doain dia biar dia sadar, gitu saya memberi dia. Ya om baik, itu anak polos. Sekarang dia punya pekerjaan kan di barang bekas, tiap hari dia cerita, Om John, saya tiap hari begini, yang penting kita halal, sujud syukur ke Allah, menikmati apa yang ada, jangan kau menyesal kehidupan ini. Tak itu memberi penjelasan sama Umar, baik Umar itu. Cuma dia kalau suka ketemu orang suka nangis melulu, saya bilang jangan dah. Dia suka ketawa. Dari situ, Bisa peragain tuh waktu dia nangisnya kayak mana? nangisnya
loh itu kan. Jadi mungkin menangis karena terharu atau kebanggaan apa menangis karena sakit, kita kan tidak tahu. Iya. Itu tangis itu kan perlu dengan pertanyaan itu saya. Iya. Nah ini. Jadi mami papi itu sering dihibur sama dia. Dia kan suka, kan jiwanya kan humoris ya. Jadi dia buat seni-seninya itu, jadi kita tuh dihibur. Umar joget dia. Jadi situ. Almarhum seneng sama dia. Almarhum tuh seneng. Di rumah Pak